Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia pecahkan sejarah puluhan tahun dalam semalam. Momen emas Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Indonesia mendapatkan 2 emas gitu ya. Satu di panjat tebing, satu lagi yang angkat berat gitu, lifter gitu ya. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. Seluruh rakyat Indonesia patut berbangga dengan prestasi gemilang yang diraih oleh 2 atlet andalannya. Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansyah berhasil mengibarkan sang saka merah putih setelah menyabet medali emas di Olimpiade Paris 2024. Berbagai momen-momen unik juga ikut mewarnai keberhasilan Leonardo dan Juniansyah. Salah satunya adalah sang ibunda Rizky yang memberikan dukungan setelah memberikan makanan rendang kesukaan sang anak. Cetak Gol coba merangkum momen-momen unik Indonesia menyabet medali emas sebagai berikut. Prestasi yang menurun. Prestasi Indonesia di Olimpiade Paris mengalami penurunan yang drastis. Pasalnya, tim Garuda nggak mampu mendapatkan satupun medali selama 10 hari. Bahkan bulu tangkis yang menjadi cabur utama gagal menyumbangkan emas. Sektor ini hanya mampu menyumbangkan medali perunggu lewat Georgia Mariska Tunjung. Hal ini berbanding terbalik saat berada di Olimpiade Tokyo pada tahun 2020 yang lalu. Kala itu Grecia Poli dan Apriani Rahayu berhasil menyumbangkan emas untuk Indonesia. Kegagalan pebulu tangkis Indonesia ini mengulangi keterpurukan yang terjadi di Olimpiade London 2012. Bahkan saat itu cabur badminton sama sekali nggak menyumbangkan medali untuk Indonesia. Persembahan emas pertama untuk Indonesia. Emas pertama ya, yang dari Fedrik. Namun puasa emas yang dialami oleh Indonesia diakhiri oleh Fedrik Leonardo. Atlet panjat tebing 27 tahun ini sukses menyumbangkan emas pertama usai mengalahkan atlet Tiongkok Wu Peng. Saking sengitnya pertandingan final, Fedrik dan Wu Peng hanya selisih 0,02 detik. Perolehan emas yang diraih sesuai dengan janji manis yang sempat dia tuliskan pada tahun 2022 yang lalu. Dalam sebuah kertas, Fedrik berhasrat mampu mempersembahkan medali emas di Olimpiade. Ini merupakan sebuah cita-cita terbesarnya yang ingin diraih sepanjang karirnya. Momen keluarga Fedrik Leonardo nonton bareng. Kesuksesan yang diraih oleh Fedrik di Olimpiade Paris nggak lepas dari dukungan keluarganya. Sang ibu Rosita meminta seluruh keluarga besarnya untuk nonton bareng. Rasa haru pun seketika pecah setelah Rosita menangis bahagia. Rosita bahkan sampai sujud syukur melihat perjuangan sang anak yang mati-matian mengharumkan nama Indonesia. Rosita nggak bisa menggambarkan perasaan bahagianya lewat kata-kata. Bendera merah putih berkibar di atas 2 negara besar. Fedrik Leonardo langsung membuat bendera merah putih berkibar di antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Hal ini menjadi capaian besar mengingat Fedrik mengalahkan 2 negara langganan juara umum. Hal itu berkaca dari pencapaian medali sementara di Olimpiade Paris 2024. Tiongkok dan Amerika Serikat bahkan saling bersaing memperebutkan peringkat 1 dan 2 di Olimpiade kali ini. Fedrik juga terlihat berkaca-kaca saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pasti ya, mengharukan gitu. Dipuji Menkominfo. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi juga ikut menyampaikan apresiasinya. Budi Ari cukup bangga dengan pencapaian yang diraih oleh Fedrik di ajang Olimpiade Paris 2024. Sang menteri mengucapkan terima kasih kepada Fedrik yang sukses meraih emas pertama untuk Indonesia. Menurut Budi Ari, ini menjadi sejarah dalam dunia panjat tebing yang patut diapresiasi. Bagaimana tidak, Fedrik menyabet medali emas dengan catatan mencengangkan. Atlet kelahiran Pontianak ini tampil cekatan dengan catatan waktu 4,75 detik. Fedrik mengucapkan rasa syukurnya atas pencapaian besar yang berhasil diraihnya.
Dia menyebut prestasi ini didapatkan berkat kerja keras dan usaha dari rekan-rekan dan juga songit pelatih. loh, An. Hampir sama gitu ya, sampai ke atas. Disorot dan Hanya dipuji sedikit media saja asing. punya perbedaan. Berbagai media asing langsung menyoroti medali emas yang didapatkan oleh Fedrik Leonardo. Sebut saja Nikkei Asia yang ikut memberitakan rekor dunia yang berhasil diperoleh oleh Fedrik. Iya. Selain itu, media asal Amerika Serikat seperti Earn Hefty Boynes memuji Fedrik yang membanggakan Indonesia. Pasalnya, dia menjadi atlet pertama yang menyabet medali emas di Olimpiade. Agence France Presse atau AFP juga menyoroti aksi cekatan dari Fedrik saat tampil. Media asal Prancis ini nggak menyangka kalau kecepatan Fedrik menjadi yang tertinggi dalam sejarah Olimpiade. Dalam sejarah Olimpiade ya. Rocky Gerung yang ikut bahagia. Kemenangan Fedrik Leonardo juga membuat Rocky Gerung ikut bahagia. Dosen Universitas Indonesia ini benar-benar berterima kasih kepada atlet asal Pontianak tersebut. Usut punya usut, Rocky Gerung merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam perjalanan karir Fedrik. Dosen berusia 65 tahun ini merupakan pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia. Rocky Gerung dilantik sebagai Ketua Bidang Panjat Tebing Alam dan Rekreasi di bulan Maret lalu. Bahkan Rocky Gerung sampai hadir ke Prancis untuk menemani para atlet. Persembahkan emas kedua di Olimpiade Paris. Emas kedua ya. Nggak selang beberapa waktu yang lama, kontingen Indonesia kembali berhasil meraih medali emas di Olimpiade Paris. Rizky Juniansyah berhasil menyabet medali emas lewat cabur angkat besi. Atlet asal kota Serang ini berhasil mengangkat beban seberat 365 kg. Rizky Juniansyah sukses mengalahkan wakil sesama negara Asia Tenggara yakni Thailand. Padahal ini merupakan Olimpiade pertama bagi Rizky yang masih berusia 21 tahun. Dirinya berhasil melaju ke Olimpiade setelah berhasil meraih emas di IWF World Cup 2024 di Thailand. Bahkan ini merupakan emas pertama bagi cabur angkat besi Indonesia setelah sekian lama. Sebelumnya Indonesia hanya mampu mendapatkan medali perak dan perunggu di Olimpiade. Tangisan haru Rizky Juniansyah. Kemenangan Rizky Juniansyah juga membawa momen haru bagi atlet asal kota Serang tersebut. Dirinya tertangkap kamera menangis bahagia di samping sang ibunda tercinta. Atlet berusia 21 tahun ini berhasil memecahkan rekor dunia dengan beban angkatan seberat 199 kg. Sebelumnya rekor ini dipegang oleh Si Ziong pada Olimpiade Tokyo. Tangis harunya ini diperlihatkan setelah dirinya kembali dengan medali di tangannya. Atlet kelahiran 2003 ini langsung mendatangi sang ibunda untuk merayakan kemenangan. Selain itu, Rizky juga berlinang air mata setelah mendengarkan kumandang Indonesia Raya. Momen unik sang ibunda bawa rendang kesukaan Rizky. Sebelum pertandingan, sang ibunda Rizky Juliansyah juga turut hadir membawakan makanan favorit. Yeni berkesempatan hadir bersama dengan kakaknya sambil membawa rendang suwir ayam. Sang ibu mengungkapkan kalau ini merupakan makanan favorit dari Rizky Juliansyah. Rizky mengaku kalau masakan dari ibu menjadi tenaga tambahan baru untuknya. Indonesia salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Dengan torehan 2 emasnya, Indonesia berada di peringkat ke-28 dunia. Untuk ukuran Asia Tenggara, Indonesia hanya kalah unggul dari Filipina yang unggul 1 medali dari perunggu. Torehan ini menjadikan skuad Garuda sebagai nomor 2 ASEAN di Olimpiade Paris. Mereka berhasil mengungguli Thailand dan Malaysia yang berada di peringkat ke-32 dan 76. Bahkan saat ini Indonesia masih berpeluang untuk menambahkan pundi-pundi emasnya. Salah satunya dari cabang olahraga balap sepeda lewat Bernard Benjamin van Aert. Selain itu, Nurul Akmal juga berpotensi menyabet medali emas di cabang olahraga angkat besi putri. Itulah sejumlah momen-momen unik Indonesia menyabet medali emas di Olimpiade Paris. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indonesia masih mampu untuk menambahkan pundi-pundi emasnya?
Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, itulah dia videonya ini. Inilah dia pecah rekod dunia gitu ya, kedua-dua atlet Indonesia yang menang emas Olimpiade, Fedrik dan juga Rizky ya, dalam sukan panjat tebing dan juga angkat besi ini. Dua-duanya memecahkan rekod dunia gitu ya. Baru pertama kali debut di Olimpiade langsung emas. Gila, memang luar biasa perjuangan untuk mendapatkan emas gitu kan. Bukan hanya mendapatkan emas tapi pecah rekod dunia juga. Mantap tidak itu? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.